Tak biasa-biasanya Jepang gelisah sebelum hadapi timnas Indonesia. Media Jepang tak biasa-biasanya gelisah jelang berhadapan dengan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni mendatang. Padahal posisi Jepang di babak kualifikasi ini tergolong aman karena mereka sudah dipastikan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Dalam waktu dekat, Patrick Kluivert akan kembali mendampingi timnas Indonesia untuk menghadapi dua partai penentu yakni saat bersua Cina dan Jepang. Satu kemenangan atas Cina sebenarnya sudah membuat satu langkah timnas Indonesia berada di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi alangkah lebih bagusnya jika skuad Merah Putih berhasil mencuri setidaknya 1 poin saja ketika bertabuh ke markas Jepang 10 Juni nanti. Apabila sebuah rencana tersebut terrealisasi, maka timnas Indonesia kemungkinan bakal finish di urutan 4 teratas atau berkesempatan lolos ke putaran berikutnya. Maka dari itu, pelatih Patrick Kluivert diharapkan bisa mempersiapkan skuad Garuda dengan sebaik-baiknya, termasuk terus memantau pemain diaspora. Di sisi lain, Jepang sebagai lawan timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Juni mendatang justru sedang gelisah. Tidak seperti biasanya, media Jepang mengatakan kalau mereka cukup khawatir apabila timnas Indonesia akan mendapat tenaga baru di laga nanti. Mula-mula, media Jepang Koli menjabarkan kalau dua lawan dari tim Samurai Biru pada bulan Juni nanti, yaitu Australia dan timnas Indonesia bukanlah sembarangan. Indonesia berada di posisi keempat grup C dengan 9 poin, hasil 2 kali menang, 3 kali seri, dan 3 kali kalah. Kata media Jepang Koli, 2 pertandingan kualifikasi tersisa akan melawan Australia dan Indonesia pada bulan Juni lanjutnya. Namun mereka cukup mengkhawatirkan progres bertambahnya pemain naturalisasi yang selama ini kerap dijadikan senjata utama oleh PSSI dan timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, tim nasional Indonesia telah aktif menaturalisasi pemain keturunan Belanda. Jelas Koli, mereka bahkan menyoroti pemilihan skuad oleh Patrick Kluivert saat lawan Australia dan Bahrain lalu. Ketika itu, 10 dari 11 pemain inti merupakan diaspora Eropa. Di bawah manajer baru Patrick Kluivert, mantan penyerang tim nasional Belanda, 10 dari 11 pemain inti dinaturalisasi, ungkapnya. Publik Jepang semakin dibuat khawatir setelah mengetahui kalau timnas Indonesia sempat dirumorkan bakal kedatangan Miliano Jonathan. Akan tetapi Ketua Umum PSSI Erick Thohir buru-buru menanggapi kabar tersebut dan mengatakan jika pihaknya belum berkomunikasi dengan Miliano Jonathan. Presiden Federasi Sepak Bola Indonesia Erick Thohir mengatakan tidak ada rencana untuk menyambut pemain naturalisasi baru, pungkas Koli. Ketum PSSI Erick Thohir masih dipercaya timnas Indonesia punya peluang kalahkan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Jepang menjadi lawan terkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Jepang menjadi laga terakhir skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi. Sebelum itu, timnas Indonesia akan menghadapi Cina lebih dulu pada 5 Juni 2025 di Jakarta. 5 hari berselang giliran pasukan Patrick Kluivert yang akan melakoni tandang ke negeri Sakura, tepatnya ke Suita City Football Stadium pada 10 Juni 2025, tentunya untuk melawan Jepang. Erick Thohir merasa peluang timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 masih terbuka. Ia menekankan rasa optimisme yang harus dipupuk para pemain tim besutan Patrick Kluivert, apalagi untuk meraih peringkat kedua klasemen akhir grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir tak mau Indonesia kalah sebelum bertanding melawan Jepang. Meski diyakini bukan hal yang mudah dilakukan, kembali kita perlu optimistis, kata Erick Thohir sebagaimana dikutip bolasport.com dari YouTube PSSI. Peringkat kedua tidak mudah, tetapi Anda tidak pernah tahu. Sepak bola tetaplah sepak bola jika kita menang melawan Cina dan Jepang, di mana hal itu bukan sesuatu yang mudah imbuhnya. Erick Thohir tidak bermaksud meremehkan lawan, apalagi yang dihadapi tim sekelas Jepang.
Akan tetapi, timnas Indonesia masih punya kesempatan 50% untuk bisa meraih kemenangan dengan mengharapkan Australia terjegal dalam 2 laga terakhir. Skema tersebut bisa membawa Indonesia lolos. Saya tidak ingin meremehkan keduanya, terutama Jepang di mana kita bermain tandang, kata Erick Thohir. Namun sepak bola selalu 50-50. Ketika kami percaya imbang melawan Australia, kita kalah 1-5, itulah sepak bola pungkasnya. Menarik dinantikan kejutan apa yang akan ditampilkan timnas Indonesia di laga melawan Jepang nanti.